Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Akdilia R. Saya mahasiswa dari Universitas Pendidikan Indonesia. Saya sekarang sedang menempuh program S1 Ilmu Pendidikan Agama Islam. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai perencanaan pembelajaran IPS. Sebelum lebih jauh membahas mengenai perencanaan pembelajaran IPS, kita harus tahu dulu nih teman-teman, apa sih definisi dari perencanaan pembelajaran itu sendiri. Nah, di sini saya akan mengutip dua pendapat ahli yang menjelaskan mengenai definisi dari perencanaan pembelajaran. Nah, ahli yang pertama, dia bernama Philip. Dia berkata, perencanaan pembelajaran adalah suatu penetapan yang rasional yang sistematis terhadap proses perkembangan pendidikan dengan tujuan agar pendidikan lebih efektif dan efisien dengan kebutuhan dan tujuan para murid dan masyarakatnya. Itu menurut Philip. Nah, sekarang menurut ahli yang kedua, dia bernama George. Dia berkata, perencanaan pembelajaran adalah proses yang bertugas untuk mempersiapkan keputusan bagi kegiatan di masa depan dalam bidang pembangunan pendidikan. Nah, jadi kesimpulannya intinya perencanaan pembelajaran itu adalah semua rencana-rencana yang disusun sebelum proses pembelajaran dimulai, teman-teman. Nah, sekarang kita kembali ke judul. Apa sih perencanaan pembelajaran IPS? Nah, di sini kita bisa definisikan perencanaan pembelajaran IPS adalah proses penyiapan seperangkat rancangan kegiatan dalam kegiatan belajar mengajar dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran IPS yang disusun secara sistematik, partisipatif, efektif, dan efisien. Nah, itu definisi dari perencanaan pembelajaran IPS, teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yakni komponen-komponen apa saja sih yang ada dalam perencanaan pembelajaran IPS. Kurang lebih ada 4, teman-teman. Komponen yang pertama, yakni komponen tujuan pembelajaran. Yang kedua, komponen materi pembelajaran. Yang ketiga, komponen media pembelajaran. Dan yang keempat, yang tidak kalah penting, yakni komponen evaluasi. Nah, teman-teman, keempat komponen ini tidak bisa dipisahkan, teman-teman, dalam perencanaan pembelajaran, khususnya perencanaan pembelajaran IPS. Keempat komponen ini kita realisasikan atau kita implementasikan dalam suatu instrumen yang disebut dengan RPP. Nah, apa sih RPP? RPP itu adalah rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, dalam RPP ini terdapat beberapa bagian, teman-teman. Bagian yang pertama dalam RPP yaitu ada identitas. Identitas di sini mencakup informasi terkait, bisa berisi mengenai nama sekolah, kemudian materi pembelajarannya apa. Ya, tentunya di sini materi pembelajarannya adalah IPS atau mungkin bagian-bagian dalam IPS. Ada juga kelas berapa, kemudian semester berapa, kemudian ada juga standar kompetensinya apa, kemudian kompetensi dasarnya apa, indikator, dan juga alokasi waktu. Jadi kurang lebih ada 7 informasi, teman-teman, dalam identitas RPP. Nah, sekarang bagian yang kedua ada yang dinamakan dengan tujuan pembelajaran. Simpelnya, tujuan pembelajaran itu adalah apa sih yang ingin kita capai dari proses pembelajaran IPS ini, kayak gitu. Jadi, dalam perencanaan pembelajaran IPS, tujuan pembelajarannya sendiri adalah mencapai tujuan-tujuan pembelajaran IPS, kayak gitu, teman-teman. Nah, sekarang bagian yang ketiga. Yang ketiga yaitu mengenai materi pembelajaran. Materi pembelajaran di sini berisi mengenai hal-hal yang akan disampaikan oleh guru kepada peserta didik atau apa saja yang akan dipelajari oleh peserta didik. Seperti itu, teman-teman. Kemudian bagian yang keempat, ada metode pembelajaran. Metode di sini bisa dikatakan juga sebagai model. Seperti itu, teman-teman. Jadi proses pembelajaran itu akan berlangsung seperti apa sih? Seperti itu. Nah, kemudian langkah atau bagian selanjutnya yaitu mengenai langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Kurang lebih langkah-langkah kegiatan pembelajaran ini seperti rundown acara, teman-teman. Kalau teman-teman bikin acara, nah ada susunan acaranya. Nah, susunan acara itu seperti langkah-langkah pembelajaran. Jadi mulai dari pembukaan, isi, kemudian penutup. Ada apa saja yang akan guru tersebut lakukan dalam pembelajaran di kelas. Seperti itu. Kemudian bagian selanjutnya ada sumber belajar. Di sini mengenai referensi yang akan dipakai dalam proses pembelajaran. Yang terakhir ada penilaian. Tentu ini merupakan bagian komponen evaluasi untuk menilai kualitas dari proses pembelajaran. Mungkin cukup sekian aja, teman-teman, pemaparan dalam video ini terkait perencanaan pembelajaran IPS. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.